Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita terus bersyukur, tetap bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena kita mengetahui, kita boleh merasakan, kita boleh mengalami akan kebaikan Tuhan selama ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Sampai hari ini, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, kami boleh menikmati betapa baiknya Tuhan. Begitu juga Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati dan urapi semuanya, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Engkau memberikan, Engkau tuntun Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang Tuhan sandaranku. Kita kan melihat di dalam kitab Nabi Yesaya 26 ayat 1 sampai 12. Demikian, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang benteng, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu. 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat orang yang susah jalan, dia perlu bantuan tongkat ya untuk menopang gerak badannya. Nah, begitu juga saudaraku, hari-hari ini kita perlu tempat bersandar yang kokoh, yang kuat ya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa melakukan sesuatu di tengah-tengah keadaan yang seperti ini ya, di tengah-tengah keadaan yang begitu keras. Nah, dunia sangat tidak menentu, penuh dengan gonjang-ganjing saudaraku. Dalam setiap bidang kita harus sungguh-sungguh punya sandaran yang tepat. Kalau tidak, kita akan jatuh.
Dalam Yesaya 36 ayat yang ke-6 memberikan nasihat begini. Yesaya 36 ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Kalau bambu dipatahkan, itu runcing, saudara, ujung-ujungnya runcing. Terus orang bersandar, tercucuk, sakit, saudara. Ya, sakit. Dan di dalam Yesaya 2 ayat 22, kalau seseorang berharap kepada manusia, itu dikatakan di dalam Yesaya 2 ayat yang ke-22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya. Jangan sekali-kali, saudaraku, ya, sekalipun manusia itu kelihatannya baik, kelihatannya kokoh, kelihatannya mampu menopang kita, kelihatannya bisa dibuat tempat bersandar. Jangan, ya, jangan. Memang kita lebih mudah berharap kepada manusia daripada kepada Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tetapi saudaraku, kita berharap kepada Tuhan itu dengan iman. Kita percaya dengan iman. Pertolongannya kita percaya dengan iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita berpaling berharap kepada Tuhan, kita harus betul-betul percaya. Jangan bimbang, jangan ragu, ya. Gimana saudara? Memang di saat kita berharap terus selesai berdoa, ternyata sikonnya dalam tanda petik belum berubah. Saudara perhatikan waktu Elia berdoa, itu sikon tidak berubah. Baru di dalam doa yang ketujuh berubah sedikit sekali. Sedikit sekali. Tetapi Elia sungguh-sungguh berharap, dia punya iman, dia katakan. Nah, di saat dikatakan, sesuatu yang besar terjadi. Kita akan melihat sekarang satu persatu. Yesaya 26 ayat 1 dikatakan, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Itu di dalam Yesaya 26 ayat 1. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan sudah pasang tembok dan benteng, masihkah kita perlu khawatir tentang musuh-musuh yang akan menyerang kita? Yang akan menyerang kita. Mazmur 91 ayat 7 itu dikatakan 1.000 bisa jatuh di sebelah kiri, 10.000 bisa jatuh di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, di sini kita perlu iman. Beda, saudaraku. Kalau dalam Amsal 18 ayat yang ke-11 dikatakan, bagi orang kaya, uang itu menjadi kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Terus kita bandingkan dengan Mazmur 46 ayat 2 sampai yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai keempat dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu
kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Haleluya. Nah, kita melihat sekarang di Yesaya 26 ayat yang ketiga, dijagai dengan damai sejahtera sebab kita percaya kepada Tuhan. Jadi Yesaya 26 ayat 3, dijagai dengan damai sejahtera sebab kita percaya kepada Tuhan. Tanda yang khas bagi orang percaya adalah selalu ada saldo sukacita di tengah-tengah sikon yang tidak menentu. Ya. Selalu ada saldo sukacita sekalipun berada di tengah-tengah sikon yang tidak menentu, bahkan boleh dikatakan menakutkan. Ya. Sebab apa saudaraku? Damai sejahtera Allah ini, damai sejahtera yang bukan yang biasa, tapi damai sejahtera Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah itu gak bisa dicerna oleh akal. Digebukin, masuk penjara, nyanyi. Mau dihukum mati, tidur pulas. Nggak bisa dicerna oleh akal, saudaraku. Ya, coba kita melihat Yesaya 55 ayat yang ke-12. Yesaya 55 ayat 12 dikatakan demikian. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Haleluya, haleluya. Oh luar biasa Tuhan kita. Sebab itu jaga saudaraku ya. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga di saat mengalami sesuatu, kita masih punya saldo atau kelebihan sukacita. Ya, kelebihan sukacita. Nah, damai ini itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Melampaui. Sebab damai sejahtera Allah ini damai sejahtera yang sangat teruji dalam berbagai macam keadaan. Yesaya 26 ayat 4, Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Ya. Yesaya 26 ayat yang keempat, Tuhan Allah gunung batu yang kekal. Di dalam Mazmur, coba kita lihat, Mazmur 18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Nah, lengkap saudara. Ya, berarti Yesaya 26 ayat yang keempat, Allah kita bukan hanya sebagai Bapa yang baik, tetapi Allah kita juga tempat sandaran, tempat perteduhan, dan tempat persembunyian yang kuat dan dapat dipercaya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Allah kita bukan hanya sebagai Bapa yang baik, ya, tetapi Allah kita juga tempat sandaran, tempat perteduhan, tempat persembunyian yang kuat dan dapat dipercaya. Ya. Yesaya 50 ayat 10, Yesaya 50 ayat 10, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar
kepada Allahnya. Haleluya. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang dan bersandar. Kalau kita bersandar artinya Tuhan, aku sudah gak mampu lagi berdiri. Tuhan, aku sudah gak mampu lagi mengatasi. Maka Tuhan kan berkata, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Di saat kita bersandar, Tuhan tolong. Kalau seorang anak lari kepada sang bapak, terus dia bersandar kepada bapaknya. Gimana saudara? Ada ketenangan, ya, ada kedamaian, ada perlindungan, dan ada keyakinan bahwa sang bapak pasti melindungi. Haleluya, haleluya. Nah, kita perlu ingat baik-baik begini saudara, ya. Jangan sampai kita bersandar kepada uang. Uang bisa habis. Kalau seseorang bersandar kepada uang, uang bisa habis. Kalau seorang bersandar pada manusia, termasuk mungkin bersandar kepada suaminya, bersandar kepada istrinya, bisa mengecewakan. Ya. Bisa mengecewakan. Dan bisa meninggal. Kalau istri itu, pokoknya ada suami, ini sandaranku, nanti kecewa. Kalau Tuhan izinkan salah satu diambil, kecewa saudara. Ya. Kita cinta kepada suami, kita cinta kepada istri, saling tolong menolong, tapi jangan sampai itu tempat bertumpu, ya, tempat berharap. Selagi di dunia kita ada hubungan yang baik antara suami istri, tapi pengharapan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Anak bersandar kepada ortu. Ortu pun bisa meninggal. Ya. Ortu bersandar kepada sang anak. Tidak jaminan. Bahkan bisa kecewa. Arti gunung batu yang kekal, kita melihat arti gunung batu yang kekal satu. Mazmur 31 ayat 3 sampai ke 5. Mazmur 31 ayat 3 sampai ke 5. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang oleh orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Haleluya. Ya. Dalam menghadapi berbagai musuh, kita ini tenang. Bukan karena kita kuat, bukan karena gagah. Tuhan mengatakan bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi semua karena roh Tuhan. Haleluya. Ya. Apakah kita punya musuh? Pertanyaannya. Apakah kita punya musuh? Musuh itu ada dua. Apakah kita punya musuh? Musuh itu ada dua. A. Musuh yang kita ketahui. Musuh yang kita ketahui begini. Jelas-jelas kalau lihat kita, dia langsung membuang muka. Dia langsung menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Dia tidak senang. Tidak mau menyapa. Tidak mau ngomong. Oh, itu jelas kelihatan bahwa orang tersebut tidak suka dengan kita. Itu musuh yang kelihatan. Ya. B. Musuh yang tidak kita ketahui. Nah, orang sering berkata, ular dalam selimut, musuh dalam selimut, dan seterusnya. Musuh yang tidak kita ketahui. Kalau di depan kita, dia begitu baik, begitu hormat, ya, begitu cinta dalam tanda petik. Kelihatannya begitu cinta. Ya. Bahkan kata-katanya sangat-sangat rohani, sehingga orang tidak melihat bahwa ini musuh yang tersembunyi. Ya. Nah, kita harus mengetahui lebih dahulu
siapa yang memusuhi kita. Ya. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui lebih dahulu siapa yang memusuhi kita. Sebab kita akan dimusuhi, dijauhi ketika A besar, tadi A kecil, ya. Jadi saudara perhatikan, kita harus mengetahui lebih dahulu siapa yang memusuhi kita. Sebab kita akan dimusuhi, dijauhi ketika hidup kita benar. Sekalipun kita berada di lingkungan orang Kristen, orang beriman. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, sungguh-sungguh mentaati hukum-hukum Tuhan, maka kita akan dimusuhi. Lupa, kok aneh? Kan sama-sama orang Kristen. Saya beri contoh begini. Sudah Kristen, tapi masih mengikuti tradisi-tradisi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dan kita tidak mau ikut di dalamnya, pasti dimusuhi. Kata-katanya yang jelas, sok suci, sikapnya aneh, fanatik, dan lain-lain. Dan orang itu bisa berkata begini, aku juga orang Kristen seperti kamu, tapi tidak seperti kamu, tuh fanatiknya luar biasa. Ya. Fanatiknya luar biasa, anehnya luar biasa, sama-sama Kristen. Nah, di sini kita bisa melihat saudaraku, karena hidup kita berbeda. Contoh begini ya, kalau kita melakukan segala sesuatu yang berbeda, ya, yang berbeda dari mereka, yang masih pegang segala macam adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita dimusuhi, dikucilkan, dikata-katai. Ya, karena kita bukan dari dunia, saudara. Ada orang Kristen, tapi nggak lepas dari dunia. Ada orang Kristen, tapi masih cintakan dunia. Nah, ini yang nanti membuat kita beda. Membuat perbedaan. Yohanes 15 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi jelas di Yohanes 15 ayat 19, mereka membenci kita karena gak cocok, saudara. Ada orang Kristen, tapi sifat duniawinya gak lepas, saudara. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan gak lepas. Nah, kalau kita datang dalam sikap aneh, dalam tanda petik, kita gak bisa bercampur, kita kan dikata-katai sok suci kamu, sok suci, sikapmu tuh aneh. Ya. Aku orang Kristen, tapi bisa. Nah, seperti itu kita mesti mengerti. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego lain, saudara. Dia punya pendirian yang kokoh. Dia membuat satu perbedaan. Sehingga tidak heran, nyaris binasa. Dilemparkan ke dapur api, dilemparkan ke gua singa, tapi justru Tuhan menjaga, melindungi orang-orang yang aneh. Dalam tanda petik, orang-orang yang aneh ini justru Tuhan cinta. Karena hidup menurut kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan ada di pihak orang yang benar. Mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar, sebab itu dilepaskan. Daniel dilepaskan, Sadra, Mesa, Abednego dilepaskan. Sehingga orang melihat, ini orang Kristen yang beda. Haleluya. B-nya besar, ketika diberkati dan sukses. Ya. Belum tentu orang itu senang, saudara ya. Ketika usaha kita diberkati, ketika kita sebagai karyawan yang diberkati,
Ketika rumah tangga kita tentram, ayem lan tentrem, damai, orang lihat iri, orang lihat gak suka, dan seterusnya. Ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, bisa saja kita dimusuhi, tapi bukan karena salah kita. Sebab itu, jangan sakit hati. Jadi ada musuh yang kita ketahui, nah ada musuh yang tidak kita ketahui. Sebab itu siapa yang memusuhi kita? Kita akan dimusuhi, dijauhi ketika A. hidup benar, hidup kita berbeda. B. ketika diberkati dan sukses. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, jangan sakit hati kalau kita difitnah, diiri, ya, dimusuhi orang. Jangan susah. Katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sedang menaiki tangga sukses. Ya. Waktu kita difitnah, waktu kita diiri, waktu kita digosipin dan lain sebagainya, kita katakan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sedang menaiki tangga sukses. Karena Tuhan selalu menopang hidupku. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini dia. Kalau Tuhan yang mengangkat, membuka, sekalipun siapapun dia, orang yang tidak senang, iri, ingin menjatuhkan, ingat, ada tangan yang kuasa yang menaungi dan melindungi orang seperti itu. Haleluya. C. Kita dimusuhi orang ketika kita salah. Ya, ini jangan sampai terjadi. Tapi kalau ini terjadi, kita harus sadar. Ya, jangan orang tersebut berkata, ini semua karena salib. Oh, keliru. Karena salahnya sendiri. Ya. Di dalam 1 Petrus 4:15, kalau 1 Petrus 4 ayat 14 itu sengsara karena Tuhan, Tuhan membela, roh kemuliaan Tuhan ada dalam hidupnya. Tapi dalam 1 Petrus 4:15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jadi jangan seperti itu saudaraku. Ya. Kalau jelas salah, ya harus berubah. Itu tanggung jawab orang tersebut. Mungkin salah satu penyebab terbesar itu mulut bocor. Mulut bocor. Ya. Mulut bocor ini suka cerita kemana-mana. Suka menjelek-jelekan orang di belakangnya, saudaraku. Suka gosip, ya. Suka fitnah, suka menebarkan kebencian. Jadi jangan heran kalau orang membenci. Orang seperti ini itu makan buahnya, bukan salib. Harus diperbaiki, harus diselesaikan, minta ampun, minta maaf. Jangan diulang lagi. Ya. Sebab mulut yang tidak dijaga, Tuhan mengatakan seperti pedang, seperti silet yang tajam. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12:18. Mazmur 52 ayat yang keempat. Mazmur 52 ayat yang keempat. Mazmur 64 ayat yang keempat. Nah, kalau ini semua ada di orang itu, ya harus berubah. Tidak ada perkecualian, harus berubah.
Dengan apa, saudara? Setelah mengaku membereskan, sekarang bukan cuci mulut, cuma mulutnya saja enggak, tapi hatinya yang harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab hati dan mulut ini sambungannya. Kalau hati penuh kebencian, mulut pasti ngomong. Mulut pasti bicara tentang orang yang dibenci kepada orang yang menurut dia tuh sahabat, tidak mungkin bocor mulut. Nah, dia cerita, itu dia. Jadi kalau kita mau setelah mengaku bersihkan hati kita, jaga hati kita, jangan izinkan ya, hal-hal yang mengotori hati ini kembali, supaya mulut kita jadi berkat, bukan jadi pedang, bukan jadi silet, bukan jadi pisau yang tajam. Enggak, perkataan itu kalau dilontarkan tanpa terkontrol, itu seperti menyayat-nyayat orang yang mendengar. Sakit sekali. Ya. Sekarang kita melihat yang kedua. Kalau Tuhan gunung batu yang kekal, ya, dua. Kalau Tuhan gunung batu yang kekal, kita akan memiliki kehidupan yang terfokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan gunung batu yang kekal, kita akan memiliki kehidupan yang terfokus kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 sampai yang ke-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini fokus, saudara, ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan memasmur bagi Tuhan. Nah, jelas, saudaraku, Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Kalau Tuhan menjadi gunung batu kita, kita akan memiliki kehidupan yang terfokus kepada Tuhan. Apapun status kita, apapun, sebab Tuhan tidak membedakan rupa. Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Jadi apapun status kita, baik sebagai pekerja, baik sebagai pedagang, baik sebagai pelajar, baik sebagai ibu rumah tangga, dan seterusnya, mungkin sebagai guru dan lain sebagainya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, biar kita fokus kepada Tuhan. Ya, saudara perhatikan, kita fokus kepada Tuhan, maka ya, kita fokus kepada Tuhan, maka A kecil, apapun yang ia kerjakan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, apapun yang ia kerjakan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Tidak peduli ada yang melihat atau tidak, kalau dia fokus, dia yakin bahwa jerih lelahnya tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Sebab itu dia fokus. B, ia tidak akan jadi orang yang egois. B, ia tidak akan jadi orang yang egois. Artinya begini, bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita, ya, dan menangis dengan orang yang menangis. Biasanya lebih sulit bersukacita dengan orang yang bersukacita. Saya ambil contoh begini. Wah, hari ini saya diberkati banyak, 20 juta rupiah. Yang dengar belum tentu bersukacita. Tapi kalau orang itu susah, sedih, nangis, gampang orang ikut larut di dalamnya. Nah, ini egois, saudara. Ya. Jadi pada waktu orang menceritakan berhasil, sukses,
kita pun ikut senang. Karena kita bagian tubuh Kristus. Ya. Kalau satu dimuliakan, ya kita ikut senang. Ikut bersuka cita, ikut bergembira. Haleluya, haleluya. 3. Karena Tuhan adalah gunung batu, kita harus memiliki iman untuk mengadakan perubahan. Ya. Karena Tuhan adalah gunung batu, kita harus memiliki iman untuk mengadakan perubahan. Ya. Di dalam Mazmur 42 ayat 10 sampai 12. Mazmur 42 ayat 10. Begini saudaraku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Jadi kita melihat ayat 10, ini pemazmur bicara tentang persoalannya. Dia mengalami persoalan, dia mengalami tekanan, terus dia ceritakan kepada Tuhan, mengapa engkau melupakan aku? Gitu. Ya. Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ayat 11 dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Nah, di sini pemazmur menjelaskan persoalan itu datang. Kenapa persoalan itu datang? Karena ada orang mencela dia, menghina dia, merendahkan dia. Ya, di mana Allahmu? Lu katanya ke gereja, lu katanya punya Tuhan yang hidup, buktinya. Nah, di mana Allahmu? Waktu lu suka, waktu dalam kesukaran, apa Allahmu bela kamu? Waktu kamu dalam kekurangan, apa Allah memberkati kamu? Nah, ini yang jadi persoalannya, sebab itu pemazmur menjelaskan di sini. Ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, di ayat 12, di sini ada perubahan. Ya. Perubahan yang bukan dibuat oleh Tuhan, tidak. Tetapi perubahan yang ia buat sendiri. Langsung dia berkata, kenapa? Kenapa kamu tertunduk? Ayo berharap kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan. Nah, di sini timbul iman, timbul pengharapan, sebab sebelumnya pemazmur sudah menjelaskan kepada Tuhan, menceritakan penyebabnya. Ini loh Tuhan, orang-orang kok jahat sekali sih Tuhan, begini-begini. Terus sekarang setelah dia mengadakan pengeluhan kepada Tuhan, terus mengapa engkau sekarang tertekan, hai jiwaku? Ayo bersyukur, ayo berharap. Sama seperti Hana. Waktu Hana datang itu dalam keadaan sedih, tidak mau makan. Sedih sekali saudaraku. Terus dia mendengar perkataan Imam Eli. Ya, karena waktu dia doa di bait Allah, dia tuangkan semua, tapi tidak berkata-kata, hanya komat kamit. Eli sampai salah persepsi, salah melihatnya, dipikir perempuan ini lagi mabuk, saudaraku. Tapi di situ Hana waktu mendengarkan langsung berubah, pulang dia makan, dia bersuka cita. Haleluya. Jadi kalau kita sudah menceritakan persoalan kita kepada Tuhan, jangan tertunduk lagi, jangan sedih lagi. Percayalah, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan dengar, saudaraku. Sebab itu di ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sekalipun belum kelihatan, tapi berharap. Kita berjalan bukan dengan penglihatan, tapi dengan iman. Percaya. Orang benar hidup dari iman kepada iman. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku lebih lanjut, bicara tentang perubahan, ada 3 hal yang harus kita mengerti. Ya.
Berbicara tentang perubahan, ada 3 hal yang harus kita mengerti. Satu, jadi supaya doa kita nih nggak ngawur, nggak sembarangan begitu. Jadi kita harus mengerti satu, kita harus berani merubah hal-hal yang bisa kita rubah. Jadi ya, bicara tentang perubahan ada 3 hal yang harus kita mengerti. Kita harus berani merubah hal-hal yang bisa kita rubah. Contoh, rubah mulut. Itu bagian orang tersebut. Bagian harus berubah, harus merubah supaya mulutnya jadi berkat. Ya. Perkataan yang diperkatakan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak, artinya jadi berkat. Orang susah dihiburkan, ya. Orang putus harap diberi pengharapan lewat kata-kata kita, karena kata-kata kita bersetuju dengan firman Tuhan. Kalau kamu bicara, hendaklah perkataanmu bersetuju dengan firman Tuhan. Jadi mulut ini berubah, harus berubah, ya. Itu bagian orang tersebut. Merubah dari malas jadi rajin. Ya. Dari malas jadi rajin. Maka orang itu akan melihat keberhasilannya. Sebab Tuhan sangat tidak suka dengan orang malas. Hai pemalas, pergi belajar kepada semut. Jadi kalau orang malas, Tuhan tidak suka. Sebab itu dia tidak berhasil karena dia sedang melanggar hukum Tuhan. Tuhan tidak mungkin bisa memberkati orang yang malas. Karena Tuhan berkata, pemalas, belajar kepada semut. Nah, bagian kita harus merubah. Ini harus, saudaraku. B, kita harus sabar dan tekun menghadapi hal-hal yang tidak kita bisa rubah. Kita harus sabar dan tekun menghadapi hal-hal yang tidak kita bisa rubah. Contoh, merubah suami atau merubah istri, kita nggak bisa. Kita harus sabar. Kita harus hadapi dengan tekun. Kita bawa dalam doa. Karena merubah seseorang, itu kita harus sadar, ya. Kita tidak bisa merubah. Tuhan yang bisa menjamah hatinya. Tuhan yang bisa merubah. Tapi kita berdoa. Kita berdoa. Di dalam 1 Petrus 3, suami itu berubah oleh sikap istri yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi suami itu dijamah, dirubah karena sikap istri. Kalau kita ngotot mau merubah suami, mau merubah istri, pasti terjadi percekcokan. Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh. Nah, terjadi percekcokan, perkelahian, akhirnya tidak berubah suasana neraka yang datang. Ya. Jadi kita melihat, saudaraku, yang harus berubah, yang harus sadar itu suami atau istri. Ya. Suami atau istri. Haleluya. C, kita harus punya hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi ada hal yang bisa dirubah, ada hal yang tidak bisa dirubah oleh kita. Hal yang bisa dirubah itu menyangkut diri kita sendiri. Mulut, saudara, sikap yang tidak baik, tabiat yang jelek, itu menyangkut diri kita sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut orang lain, kita sabar, kita tekun berdoa sampai Tuhan menjamah. Sebab hati raja ada dalam tangan Tuhan, ya. Dalam tangan Tuhan. Kita jangan paksa. Kita jangan memaksakan kehendak. Pasti jadi ribut, pasti terjadi perkelahian. C, kita harus punya hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi kita harus berhikmat. Mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa kita ubah. Ngerti jelas kesimpulannya. Jadikan Yesus satu. Jadikan Yesus dalam hidup kita
sebagai gunung batu yang kekal. Dijamin, dijamin. Kita pasti tenang, kita pasti aman. Kita mendapatkan perteduhan dari Tuhan. Ya, kita mendapat di tengah-tengah gelombang dunia seperti ini, di tengah-tengah ketidakpastian seperti ini, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya, kesehatan, dan lain sebagainya, jadikan Yesus dalam hidup kita sebagai gunung batu yang kekal. 2, kita akan tenang dalam menghadapi setiap musuh. Ya. Musuh apa? Musuh persoalan, musuh keuangan, musuh kesehatan, dan musuh-musuh yang lainnya. Kita tenang. Ya, kita tenang. Saudara, dalam keuangan, kita tidak takut. Burung di udara saja dipelihara Tuhan. Lebih-lebih kita. Lebih-lebih kita. Kita tenang, saudara. Di dalam kesehatan, oleh bilur-bilurnya, kamu sembuh. Kamu sembuh. Sebagaimana jiwamu selamat, begitu juga tubuhmu sehat. Itu janji Tuhan. Jadi kita tenang. Ya. Kita yang percaya, 3. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dijaga dengan damai sejahtera sehingga kita tenang. 3. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dijaga dengan damai sejahtera sehingga kita tenang. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian, saudara perhatikan. Damai sejahtera. Damai sejahtera siapa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini Tuhan memberi jaminan. Damaiku sendiri. Saudara, coba perhatikan. Damai sejahtera Tuhan itu gimana? Saudara, waktu di atas kayu salib dia damai. Waktu dia dihina dia damai. Waktu dia dikhianati dia damai. Waktu di dalam kelaparan, saudara lihat pohon arang gak ada buah, dia damai. Dan damai ini yang diberikan kepada umatnya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Luar biasa. Sebab itu saudaraku, jangan kita takut. Miliki Yesus sebagai tempat sandaran yang kokoh, sandaran yang kuat. Saudara dan saya tidak akan pernah rebah, tidak akan pernah roboh. Karena Yesus gunung batu kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kembali Tuhan. Engkau memberikan jaminan. Engkau memberikan kepastian. Bahwa engkau tempat sandaranku. Haleluya. Kami tidak perlu berharap kepada manusia. Kami tidak perlu bersandar kepada manusia. Sebab kami punya sandaran sendiri. Yesus Tuhan, sandaran kita. Sebab engkau berkata, kalau Tuhan di pihak orang beriman, siapa lawan kita? Dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami sebagai umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu, iman kami dibangkitkan. Kami tidak lagi berharap, tidak lagi bertopang kepada Mesir yang bisa mencucuk, yang bisa melukai kami. Apa? Manusia yang hanya ada hembusan nafas di hidungnya. Tapi kalau kami bersandar kepadamu Tuhan, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Engkaulah yang empunya segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat jaminan Allah yang luar biasa. Kami bangkit. Mengapa engkau tertunduk hai jiwaku? Setelah kami keluarkan keluhan kami, permasalahan kami kepadamu. Yesus mendengar, Yesus menjadi jaminan, maka kita berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati iman kami. Sehingga iman kami boleh bertumbuh dan kami tampil sebagai pemenang. Karena Yesus sudah menang bagi kami. Terima kasih.
Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun berada, khususnya jemaat yang hamba-Mu gembalakan. Tuhan memberkati. Di tengah-tengah masa yang sulit, Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik Tuhan. Engkau menuntun domba-domba-Mu. Dan Engkau membaringkan di padang yang berumput hijau. Dibawa ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan seluruh umat-Mu, bahkan dengan berkelimpahan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.